kronologis bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 sekira jam 19.50 WIB, pelapor atas nama Roparulian Evander Eliah Napitupulu selaku Kepala Otorita Kampus UKI mendapatkan informasi dari Danru Security Kampus UKI atas nama Kurniawan Al-Fajar melalui telepon bahwa ada keributan di dalam kampus, tepatnya di Taman Perpustakaan Kampus UKI Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, dan di luar pagar. Saat itu saudara Kurniawan Al-Fajar juga menyampaikan informasi bahwa ada seorang korban atas nama Kensa Waliwangko yang sudah dibawa ke IGD Rumah Sakit UKI. Sesampainya pelapor di IGD Rumah Sakit UKI mendapatkan informasi dari dokter jaga bahwa korban menderita luka di bagian kepala belakang sebelah kanan, dan menurut keterangan dokter, korban dinyatakan telah meninggal dunia. Saksi-saksi yang telah diklarifikasi, jumlah total saksi yang telah dimintai keterangan sebanyak 47 orang saksi dengan rincian sebagai berikut. 1. 26 orang saksi dari pihak mahasiswa UKI. 2. 8 orang saksi dari pihak security kampus UKI. 3. 7 orang saksi dari pihak rektorat kampus UKI. 5. 1 orang saksi dari pihak keluarga korban. 6. 1 orang saksi dari pihak driver kampus UKI. 7. 1 orang saksi selaku penjual minuman keras. Pengelompokan para saksi sebagai berikut. 1. 26 saksi dari pihak mahasiswa UKI dengan pengelompokannya antara lain: A. 1 orang saksi mahasiswa yang membeli minuman keras bersama dengan korban, minuman arak Bali dan juga vodka merek jenis McDonald, lalu minum arak Bali dengan korban di areal Payung Tengah, menolong korban saat terjatuh di areal Payung Tengah, dan membantu memapak korban ke arah keluar parkiran, yaitu saudara EFW. Ini yang sekarang datang, yang dibawa oleh B. 1 orang saksi mahasiswa yang membantu memapak korban dari depan perpustakaan bersama dengan saudara EFW sampai keluar pagar parkir dan mendudukan korban di pagar, yaitu saudara PAG. C. 1 orang saksi mahasiswa yang minum minuman vodka merek McDonald dengan korban di samping HIPMI kampus UKI, lalu bersama korban pindah minum arak Bali dengan korban di areal Payung Tengah bersama dengan rekan-rekan yang lain, yaitu saudara KRS. D. 1 orang saksi mahasiswa yang minum minuman vodka merek McDonald dengan korban di samping HIPMI kampus UKI, yaitu saudara KTT. E. 1 orang saksi mahasiswa yang menjemput KTT setelah KTT minum vodka merek McDonald dengan korban di samping HIPMI kampus UKI, yaitu saudara JA. F. 10 orang saksi mahasiswa lainnya yang minum arak Bali dengan korban di areal Payung Tengah, yaitu ASK, DYP, MLMH, YAZ, RCV, SP, DNL, YAS, SFA, dan JSS. G. 11 orang saksi mahasiswa lainnya yang ada di sekitar tempat kejadian perkara, yaitu TY, GSS, HCL, BL, SP, JAH, MDR, STY, AF, R, dan TMP. 2. 8 orang saksi dari pihak security kampus UKI, yaitu KAF, RI, WS, SN, WDS, FDS, MHA, dan AJW dengan perannya masing-masing sebagai berikut.
A. 4 orang saksi security yang membubarkan korban dan mahasiswa lainnya saat minum minuman keras hingga mabuk di area Payung Tengah, kampus UKI, yaitu KAF, WDS, SN, dan RI. B. 4 orang saksi security yang melindungi dan menghalang-halangi mahasiswa lainnya untuk mendekati korban saat korban berteriak rasis dan menggoyang-goyangkan pagar, yaitu KAF, WDS, MHA, dan RI. C. 2 orang saksi security yang melihat korban jatuh sambil memegang pagar ke dalam selokan yang tingginya 88 cm dan mengangkat korban dari dalam selokan, yaitu WS dan AJW. D. 2 orang saksi security yang membawa korban ke IGD Rumah Sakit UKI menggunakan sepeda motor, yaitu WS dan FDS. E. 3 orang security yang berada di sekitar korban saat korban terjatuh lemas di jalan aspal, yaitu SN, WS, dan FD. 3. 7 orang saksi dari pihak Rumah Sakit UKI, yaitu GFS, LDH, FIP, DRS, AS, ABF, dan NP dengan perannya masing-masing sebagai berikut. A. 5 orang saksi yang melakukan tindakan medis kepada korban di EGD Rumah Sakit UKI, yaitu GFS, LDH, FID, DRS, dan AS. B. 2 orang saksi selaku manajemen on duty, yaitu ABF dan NP. 4. 3 orang saksi dari pihak Rektorat Kampus UKI, yaitu REEN, IVRS, dan IN. 5. 1 orang saksi dari pihak keluarga korban, yaitu PTT. 6. 1 orang saksi dari pihak driver kampus UKI, yaitu HAR, dengan perannya yakni membubarkan bersama-sama dengan pihak security, membubarkan korban dan mahasiswa lainnya saat minum minuman keras hingga mabuk di area Payung Tengah kampus UKI, serta melindungi dan menghalang-halangi mahasiswa lainnya untuk mendekati korban saat korban berteriak rasis dan menggoyang-goyangkan pagar. 7. 1 orang saksi selaku penjual minuman keras, yaitu RHS. Lanjut. Timeline penanganan perkara. Selasa 4 Maret 2025, jam 19.50 WIB, pelapor mendapat laporan dari security bahwa ada keributan di kampus UKI dan ada korban yang dibawa ke IGD Rumah Sakit UKI. Jam 22.10, anggota Piket Reskrim Polres Jakarta Timur dan Polsek Kramat Jati melakukan pengecekan terhadap korban di IGD Rumah Sakit UKI, di mana menurut dokter jaga IGD, korban bernama Kensa Esra Waliwangko dan merupakan mahasiswa UKI. Jam 22.30, Polres Metro Jakarta Timur melakukan olah TKP bersama dengan Polsek Kramat Jati di areal Payungan Tengah dan pagar parkiran motor kampus UKI. Rabu 5 Maret 2025, jam 00.30 WIB, pelapor dalam hal ini adalah Kepala Otorita Kampus UKI membuat laporan polisi di Polres Metro Jakarta Timur. Jam 00.57 WIB, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk diotopsi. Saya jelaskan di sini sedikit bahwa pada saat korban dibawa ke Rumah Sakit Polri, pihak keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi dan menolak dibuat laporan polisi. Dan pihak keluarga korban menyatakan bahwa mereka menerima korban meninggal sebagai suatu musibah. Namun dari pihak Polres Jakarta Timur penyidik melihat hal ini karena kampus
dia yang meninggal di kampus UKI, sehingga kami bersikeras untuk terus dilakukan otopsi, dan pada akhirnya keluarga korban menyanggupi dan bersedia untuk korban dilakukan otopsi. Jam 17.00 WIB, Subnit 1 Jatan Ras mendapat disposisi LP. Jam 20.30 WIB, anggota Subnit 1 Jatan Ras TKP lanjutan bersama Kasat Reskrim. Jam 22.30 WIB, anggota Subnit 1 Jatan Ras berkoordinasi dengan Rumah Sakit Polri guna bahan untuk pengecekan forensik atau toksikologi. Kamis 6 Maret 2025, jam 10.00 WIB, penyidik memberikan SP2HP pertama kepada pelapor. Jadi kami mulai memberikan informasi tentang penanganan kasus SP2HP kepada pelapor. Pelapor dalam hal ini adalah Kepala Otorita Kampus UKI. Berikutnya, sejak jam 10.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB, kami melakukan klarifikasi tambahan terhadap para saksi KAF, RI, SN, EFW, dan WS. Jam 13.00 sampai dengan jam 24.00 WIB, penyelidik melakukan klarifikasi terhadap saksi PAG, KRSR, YAZ, ASK, RCP, TY, SP, JSS, YAS, DNLV, dan DYP. Kenapa kami melakukan ini secara cepat? Karena kami berpikir bahwa saksi yang didatangkan segera yang mengetahui kejadian ini supaya masih objektif memberikan keterangan terhadap penyidik Polres Metro Jakarta Timur, sehingga kami melakukan langkah cepat untuk segera membawa, dan kami sampaikan bahwa semua saksi yang kami periksa didampingi oleh penasihat hukum dari PBH UKI, dan hanya satu saksi yang didampingi oleh para pengacara dari keluarga, yaitu saksi PTT ya. Jumat 7 Maret 2025, jam 09.00 WIB, penyelidik berdiskusi dengan tim. Jam 10.00 WIB, tim memberikan SP2HP kedua kepada pelapor. Jam 13.00 WIB, anggota Subdit 1 Jatan Ras Polres Metro Jakarta Timur melakukan cek TKP lanjutan bersama Kapolres Jakarta Timur dan Kasat Reskrim. Selanjutnya melakukan doorstop dengan para wartawan. Pada tanggal ini kami menyampaikan bahwa kasus masih dalam tahap penyelidikan. Jam 14.00 WIB, kami menyerahkan hepar, isi lambung, urin, dan darah korban kepada Puslapor Mabes Polri untuk dilakukan tes toksikologi. Hari Sabtu 8 Maret 2025, jam 14.00 WIB, penyelidik melakukan diskusi dengan tim. Jam 16.00 WIB, kami berkoordinasi dengan pihak kampus UKI untuk menghadirkan saksi-saksi lainnya yang ada pada saat kejadian di TKP. Minggu 9 Maret 2025, jam 13.00 WIB, penyelidik melakukan ANEP dan diskusi. Jam 15.00 WIB, penyelidik mengirim surat undangan klarifikasi untuk saksi GFS dan LD. Senin 10 Maret 2005, jam 11.00 sampai dengan 21.00, penyelidik melakukan klarifikasi terhadap saksi GSS, WDS, BLE, dan RHS. Jam 21.30 WIB, penyelidik melakukan diskusi terkait dengan hasil klarifikasi tersebut. Hari Selasa 11 Maret 2025, jam 13.00 WIB, penyelidik mengambil DVR CCTV di Direktorat Kampus UKI. Jam 14.00 WIB, penyidik menyerahkan DVR CCTV kepada pihak Puslapor untuk pemeriksaan digital forensik. Jam 14.30 WIB, penyidik menyerahkan swab darah yang ada di paralon selokan dan baut paralon
dan baut kepada pihak puslapor untuk pemeriksaan DNA.